Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Saya Indah Permata Rahmadani dari jurusan Ilmu Ekonomi. Saya Septi Wulandari dari jurusan S1 Akuntansi. Saya Firman Aidil dari jurusan Ilmu Komputer. Saya Helena Zaskia dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya Najla Eka Hedi dari jurusan Pendidikan Biologi. Saya Ferry Saksel dari jurusan Agroteknologi. Jadi di sini kami akan melakukan observasi dan wawancara di lokasi yang terjadi kecelakaan di dekat persimpangan 4 Undri. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Bye. Kecelakaan transportasi merupakan salah satu potensi bahaya yang sering terjadi di area lingkungan kampus, khususnya di daerah persimpangan dekat Masjid Undri ini. Nah, daerah persimpangan dekat Masjid Undri ini itu memiliki kondisi lalu lintas yang cukup padat sehingga memiliki risiko potensi kecelakaan yang tinggi. Oleh karena itu, kami akan melakukan observasi untuk mengetahui potensi risiko kecelakaan yang bisa terjadi, mengetahui bagaimana kesiapan kampus dalam menghadapi risiko kecelakaan yang mungkin terjadi ini, dan memberikan saran pencegahan agar risiko ini bisa dikurangi. Sini teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana ancaman yang terjadi ketika kita berkendaraan di persimpangan di Undri tersebut. Yang dimana ancaman tersebut bisa berupa, misalnya nih ketika ada suatu kendaraan bermotor yang mereka tidak beraturan untuk berkendaraan, maka akan rawannya terjadinya suatu kecelakaan, terutama pada persimpangan. Yang kedua itu adanya suatu kerentanan, yang dimana ketika tidak adanya suatu rambu lalu lintas seperti lampu merah, dan itu merupakan suatu yang tidak bagus juga untuk di jalan. Kenapa? Karena dari rambu lalu lintas tersebutlah kita bisa menentukan berhenti maupun kita berjalannya. Yang ketiga itu adalah kapasitas, yang dimana di dekat kawasan tersebut sini memiliki pos satpam untuk mengawasi. Namun fasilitasnya itu juga belum maksimal dan pencegahan kecelakaan belum berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Rahmadani. Saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari sebagai wawancara. Dan di samping saya dengan Bapak Medi dan Bapak sebagai Redi Tasri. Jadi di sini saya akan mewawancarain Bapak Medi tentang terkait lingkungan di sekitar ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Jadi di sini saya mau nanya Bapak, apakah di perempatan ini sering terjadi kecelakaan atau kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan? Kalau itu sering juga, cuman tidak begitu kali. Soalnya apa? Soalnya persimpangannya 4. Ya. Jadi lalin tuh tidak terarah. Itu maka diatur untuk sosialisasi untuk lalinnya. Dan juga pun rambu-rambu sepertinya polisi tidur udah ada mengimbangi untuk kecepatan pengendaraan bermotornya. menurut Bapak, apakah pertigaan dekat Masjid Undri ini termasuk rawan kecelakaan itu? Kenapa Bapak? Kalau untuk pertigaan di Undri dekat masjid itu cukup rawan karena di sini tempat keluar masuk akses utama untuk mahasiswa yang mau belajar, mau keluar masuk. Makanya kami harus standby di sini untuk mengatur lalin paginya. Menurut Bapak, apa penyebab utama kecelakaan di lokasi ini? Ya, penyebab utamanya karena pengendara bermotor ya. Sering mengendarai dengan ugal-ugalan. Ya, tidak mengikuti salah satu untuk peraturan lalin di seputaran pos 2 ini. Apa sih penyebab utama dari kecelakaan atau ke simpang 4 Masjid Undri ini sih Pak? Kalau untuk penyebab mungkin kadang ada yang mau masuk aja nggak ada sabaran, kadang ada yang mau masuk aja nggak lihat kiri kanan gitu. Hanya terjadi tabrakan lah. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan area ini, terutama pada saat jam sibuk?
Ya, kalau untuk itu pengaturan lalin kalau pagi contoh jam 8 tuh kan udah ramai itu untuk pintu masuknya. Jadi kalau personil untuk jaga seperti kami kan udah standby di ready untuk pengaturan lalin di tengah jalan. Jadi antisipasi laka lantas tadi lah untuk kemacetan satu, laka lantas yang untuk yang keduanya. Antisipasi untuk yang seperti itulah. Makanya kami atur lalin untuk area pagi sampai jam untuk lalinnya agak sunyi gitu. Oke, Pak. Buat Bapak sendiri, pernah nggak Bapak sih nengok kecelakaan yang terjadi di persimpangan 4 di dekat masjid ini atau yang lainnya deh? Kalau untuk di simpang ini sudah cukup sering untuk kecelakaan, tapi nggak terlalu parah gitu. Cuma untuk tabrakan sedikit, lecet-lecet, luka-luka sedikit ya gitu. Menurut Bapak, apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan agar lokasi ini lebih aman lagi? Ya, kalau dipertambahkan cuman diminta untuk kepada adik-adik semua yang memasuki area ini, kampus kita ini, dan untuk keluar nantinya supaya berhati-hati membawa kendaraan supaya tidak ugal-ugalan. Kita antisipasi untuk laka lantas. Soalnya apa? Dalam simpang 4 ini untuk berbahaya kali dalam kecepatan yang tinggi mengakibatkan untuk laka lantas tersebut. Itu makanya kami berusaha untuk mengaturnya sekemampuan kami sebagai pengamanan Universitas Riau gitu. Untuk kondusifnya nih, bagaimana menurut Bapak kondisi rambu dan fasilitas keselamatan dari UNRI sendiri ini udah memadai atau belum Bapak? Kalau untuk di sini mungkin udah cukup memadai lah, karena kami di sini siap siaga gitu untuk menjaga lalin, untuk kesehatan di sini. Pertanyaan terakhir nih buat Bapak, apakah pelatihan tanggap darurat ini setiap harinya atau rutin nih untuk terjadinya kecelakaan ini untuk antisipasi juga untuk bagi mahasiswanya? Kalau kayak mungkin harus rutin, sebenarnya harus rutin supaya mengantisipasi kejahatan yang tindak tabrakan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tiap hari lah. Berarti tiap hari begitu ya Pak untuk pelatihannya? Baik, begini saja wawancara dari Bapak Medi. Terima kasih atas antisipasinya Bapak. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Kami dari kelompok 4 ilmu lingkungan dari mitigasi bencana ingin mewawancarai abang nih. Nah, namanya siapa bang? Sandika Haryanja. Abang Sandika. Untuk pertanyaan pertama bang, perempatan ini nih rawan bencana nggak bang? Menurut saya sih kalau dari segi bentuk ya mungkin rawan bencana, tapi karena pengendaranya banyakkan orang-orang yang udah pada sadar, jadi menurut saya ini misalnya orang udah mengendarai dari sana, mereka biasanya langsung kontrol kecepatannya di sini. Jadi ini nggak rawan bencana soalnya yang orang yang melaluinya udah pada sadar gitu. Jadi tergantung kesadaran dari orang ini ya? Ya. Nah, untuk pertanyaan kedua bang, pernah lihat nggak perempatan ini kecelakaan gitu atau gimana? Kalau selama saya hampir 2 semester di sini, saya nggak pernah lihat ada. Ya. Untuk rambu-rambu kayak gini nih, atau fasilitas kayak security gini, memadai nggak untuk perempatan gini? Menurut saya memadai sih, soalnya mereka kalau pagi-pagi juga security-nya ikut mengatur lalu lintasnya juga sampai misalnya kalau lalu lintasnya udah agak padat, mereka biasanya turun gitu. Saran abang nih supaya perempatan ini lebih bagus gitu, lebih teratur. Saran abang? Saran saya sih security-nya tetap di sini ya, terus ya misalnya sepi nggak sepi, security-nya tetap ada di jalan gitu. Jangan lengah gitu. Iya. Oke, makasih bang ya. Iya. Nah, saya dari kelompok 4 ilmu lingkungan dan mitigasi bencana akan mewakili wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya bang. Ini ada upaya mitigasi, yaitu seperti yang pertama penyediaan cermin tikungan untuk mengurangi area blind spot dan peningkatan pengawasan pada jam-jam padat. Dari rekomendasi ini kita dapat menarik kesimpulan sering terjadi kecelakaan di dekat area Masjid UNRI
Dengan adanya upaya mitigasi dapat diharapkan mengurangi kecelakaan yang terjadi di kampus. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan masyarakat sekaliannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.